Oke, kembali lagi di video gua. Kali ini saya ada kesempatan untuk unboxing dan review sepatu Yonex terbaru. Yonex yang keluar di pasaran di awal 2025, Januari 2025, yaitu Yonex Strike Badminton Yonex Strike X Galactic Cobalt Blue. Jadi saya beli Yonex ini di harga nantilah ya. Untuk yang pertama kita unboxing, ini paket baru datang juga, masih segel semuanya. Ini juga video untuk bukti pengiriman, nanti apakah isinya sesuai. Ini saya ambil dari toko Shopee Mall yang ada di Jakarta Barat. Oke, kita buka ya. Kita buka paket untuk video unboxing. Jika nanti salah pengiriman kita bisa klaim. Ini paket baru saja datang, kemudian langsung kita ambil ke kamar dan kita unboxing. Nah, ini dia Yonex Galactic, warna galactic cobalt blue. Namanya Strike X. Ukuran yang saya ambil ukuran 40, karena kemarin saya pengalamannya itu beli yang ukuran 39 ternyata ngepres ya. Ukuran 39 itu sentimeternya 24,5. Nah, jadi sekarang saya ambil ukuran 40, yaitu 25,5. Di sini kita bisa lihat sedikit keterangan. Komposisi bahan yaitu 3% kulit sintetis, 5% jala, 92% TPU. Terus kemudian sol 45% sol karet luar, 5% TPU, 50% sol tengah yaitu pylon. Dibuat di China, berarti ini made in China. Oke, kita lepas dulu lah ya. Untuk samping-samping tidak ada, cuma ada logo Yonex. Yang bawah ini adalah size nya. Oke, kita buka. Tara, wadidaw, walau, wah mantap. Yonex Strike X warna galactic cobalt blue, size 25,5. Teknologi, ini ada teknologinya di sini ya. True cushion, maksimum shock absorption, true shape dan lain sebagainya. Oke, kita nanti bahas satu persatu ya. Gini penampakannya Strike X. Strike X, kemudian ada teknologi yang dibanggakan yaitu true cushion, terus kemudian ada yang di depan itu true shape. Tadi bahan yang di komposisi yang diterangkan atau ada di dalam luarnya itu ini ya, mana tadi nih, 3% kulit sintetis. Kulit sintetisnya 3% itu ada di 3% kulit sintetis. 3% kulit sintetis itu ada di mana ini ya, di lidah ya kayaknya. Ini kulit sintetis, ini lidah. Iya sih. Jadi untuk yang 3% sintetis, kulit sintetis TPU ini ada di lidahnya ini. Oke, nanti kita lepas lah ya. Kita ambil satunya, apakah benar 40 25,5, 40 25,5, 40 25,5. Kita ambil yang ini saja. Gini. Oke, kita review yang kiri. Warnanya blue, cobalt blue. Banyak blue-nya daripada white-nya, daripada putihnya. Putihnya paling cuman ini untuk highlight aja. Terus nanti kita bahas ininya juga. Kita bahas apanya dulu ya. Komposisi bahan dulu lah ya. Karena tadi ini kan kita bisa bahas di sini.
3% kulit sintetis. Yang bisa saya dapatkan dari kulit sintetis di sini itu hanya di lidahnya ini sih. Ini mungkin 3%-nya itu ada di lidahnya ini kulit sintetis. Karena ini kalau dilihat, kalau saya pegang ini bukan kulit sintetis, ini lebih ke seperti hot melt atau apa ya, TPU ya, TPU nya itu 92% TPU. Terus jalanya itu hanya jala atau mesh itu hanya 92%. Nanti kita buka sekalian lah ya. Kita bahas atasnya dulu. Oke. Nih, 92% TPU atau hot melt. Ini ya hot melt. Ini semua hot melt. Jadi ada jala, satu layar jala kemungkinan, atau kita buka sekalian. Untuk tali sudah bulat. Tali bulat seperti tali sepatu ya, harga-harga Yonex harga 400 ke atas itulah ya. Ini harga 700-an, harga 800, 900-an ya. Di bandrol itu harganya 899. Terus kemarin saya ambil di toko oren itu ada potong. Saya cuman bayar totalnya itu 7 berapa ya, 700-an lah ya, 700-an lebih dikit lah ya. Nggak tahu ada promo apa, karena saya tahunya ini keluar baru di awal Januari, awal 2025 lah ya. Sekalian saya ambil untuk review juga, karena juga saya tertarik dengan desainnya. Untuk yang kemarin, yang baru saya review kemarin itu juga, itu yaitu yang level di bawahnya, yaitu si Yonex Mark 2 harga 300-an. Nah sekarang kita pengen coba ambil yang harga di atasnya, yaitu 700-an, 25,5. Nah yang dimaksud dengan 92% TPU itu adalah ininya, atau seperti hot melt ini ya. Jadi yang dipres ke jala atau dipres ke mesh. Nah karena meshnya yang di dalam ini kalau di keterangan itu cuman berapa tadi ya, jala itu cuma 5%. Nah kalau kita lihat di dalamnya, nah itu kan tidak terlalu banyak meshnya kan, cuman seperti satu layar saja atau tipis, dan kemudian ditutup jala lagi. Kalau di sini kalian bisa lihat detailnya di dalamnya ini. Nah di dalamnya itu kan ada jala, itu ada mesh atau ada untuk apa namanya, sirkulasi udara. Jadi TPU nya itu dibuat berlubang apa ini namanya ya, geometris atau segitiga seperti ini untuk keluar masuknya udara. Ini terus kemudian dipres atau ditempel ke jalanya, atau TPU nya itu dipres bersama jalanya. Nah ini jala di luar ini juga, di belakang ini juga mesh. Jala ini lumayan tebal untuk menahan tumit biar tidak terlalu sakit. Terus kemudian untuk yang synthetic leather ini yang bisa saya lihat itu ada di lidahnya ini saja. Ini 3% segini, 3% maklum lah segini lah ya. Jadi ini pun juga synthetic leather yang dihiasi dengan jahitan. Sebenarnya ini bukan sambungan, tapi ini dihiasi dengan jahitan saja. Ini tricepsnya mungkin agak tebal, agak keras. Terus kemudian ditutupi sama TPU nya juga, sama hot melt nya juga. Jadi untuk menahan apa namanya ini ya, bentuk kakinya. Terus kemudian ini pun juga ada jahitan melingkar seperti ini. Ini cuman variasi ya, karena ini bukan apa namanya, bukan elemen atau partikel yang disambung, tapi ini hanya jalan gitu aja. Karena ini kan hot melt kan, nempel kan. Kemudian ini dikasih jahitan seperti ini saja. Ini hanya, kalau saya lihat hanya dekorasi lah ya, hanya variasi saja, karena kan hot meltnya sudah nempel ke jala. Terus lidah tebal seperti inilah lidahnya, kalian bisa lihat kualitasnya lah ya. Oke, kemudian dalam itu hanya ada tulisan 25,5, nggak ada tulisan made in China. Kalau biasanya itu ada tulisan made in China. Kemudian insole di sini sudah trouble, sudah dijahit keliling.
kemudian insolnya yang ini sudah berbentuk mengikuti bentuk kaki. Di bawahnya sudah ada tekstur seperti ini biar keset juga, biar tidak slip. Jadi sesuai lah ya untuk harga 800-an. Ini pun juga empuk ya, ini empuk. Terus ini cuma sablon seperti biasa, warna biru. Yang depan sini tidak ada tekstur, jadi mungkin masih bisa agak-agak slip gitulah sedikit. Oke, selanjutnya kita bahas upper sudah. Yang belakang ini yonecknya sudah emboss tipis lah ya. Dia seperti plastik yang ditempel, bukan karet lah ya. Ini karet sintetis atau karet yang agak keras atau plastik. Ini sudah emboss, kemudian ada pegangannya untuk nanti menarik ke tumit, kles gitu. Oke, kita masuk ke bawah, ke pylon. Ini dia namakan pylon dengan teknologi TrueCushion yang dibanggakannya. TrueCushion-nya itu untuk mana sih tadi? TrueCushion itu untuk maksimum shock absorption. Nah, itu untuk maksimum shock itu apa jenenge? Daya pantulnya. Kemudian ininya lebih nyaman lah ya. Empuknya itu juga tidak terlalu keras. Nanti kita coba di lapangan ya untuk TrueCushion-nya. Terus kemudian ini rubbernya, outsole-nya itu terpisah oleh plastik. Ini plastik. Kemudian yang di sini juga pylon, tengah ini juga pylon. Kemudian di sini ada tambahan apa ya namanya? Sini juga ada carbon plate. Entah ini karbon beneran atau cuman plate saja. Nah, ini yang bisa kita rasakan tekstur dan juga suaranya. Kalau motif-motifnya motif karbon, tapi beneran kan karbon atau tidak, intinya ini adalah plate penyangga yang membantu menstabilkan langkah kita atau daya pantul kita. Oke, gitu kan. Terus rubber sudah non marking, motifnya hexagon ya, hexagon seperti ini, seperti yoneck seperti biasanya. Terus isinya ada dua penyangga sintetik atau plastik untuk biar stabil lagi. Kalau saya rasakan atau saya lihat sekilas itu siluet umumnya, siluet bentuknya itu kayak mirip SHB siluet bentuknya ya. Tapi kalau untuk rasa saya belum coba di lapangan. Nanti kita coba di lapangan. Oke. Jadi teknologinya itu untuk outsole itu sudah non marking, rubbernya non marking, anti slip, sudah pasti encit. Terus kemudian kalau di sini saya sedikit melihat itu mirip si SHB65, tapi bedanya SHB65 itu TPU-nya ini ada cross-nya ke sini ya. Ada cross-nya ke sini. Jadi plastiknya ini atau TPU-nya ini, putihnya ini atau stabilizernya untuk menyeimbangkan manuver kaki. Nah, manuver kaki seperti ini. Itu kalau di SHB65 itu ada crossnya ke sini, tapi ini enggak ada. Ini cuma ada dua TPU atau plastik lah ya. Fiber atau plastik lah, sintetik plastik. Terus kemudian ini sudah ada teknologi Power Cushion Plus di sini untuk meredam hentakan, bahkan bisa meredam hentakan atau lebih menyamankan untuk bermanuver itu ya. Jadi ini kalau saya rasakan itu pilotnya seperti pilotnya si siapa itu, Yoneck Max 1. Tapi nanti kita coba empuknya itu kalau saya pegang. Kalau nanti saya di kaki belum tahu ya pilotnya ini. Terus apa lagi ya,
Sudah lah ya, trucashionnya sudah, true shape-nya sudah, ini lebih keras. Nah, kita bahas yang nantinya kemungkinan yang bisa menjadi catatan bagi saya atau bagi produknya mungkin lah ya. Untuk pengalaman pemakaian sepatu, biasanya kalau untuk yang TPU seperti ini, hot melt seperti ini, nempel di jala atau nempel di mesh, itu kalau nanti banyak bermanuver seperti ini, tekuan-tekuan seperti ini, di sini itu lebih mudah luka, lebih mudah sobek, atau lebih mudah lepas dari meshnya. Jadi dua elemen ini atau dua dua part ini, hot melt sama jalanya, itu biasanya segera melupas kalau seperti ini, lebih sering bermanuver seperti ini. Jadi kelemahannya di TPU-nya, tapi nggak tahu nanti kita pakai berapa tahun, apakah seperti itu juga lebih mudah sobek atau tidak. Terus ini kalau yang plastiknya ini atau fibernya ini, penyangga ini, stabilizernya ini itu biasanya ini kan juga dilem, ini dilem ke pylonnya. Itu kalau mungkin sudah 2-3 tahun, ini lemnya mengeras dan biasanya mudah lepas seperti itu. Ini pun juga untuk yang sol karetnya sama pylonnya, nanti kalau sudah ketuaan lah ya, 3 tahun 4 tahun, nanti kalau lemnya sudah tidak bekerja maksimal, tidak lengket maksimal, biasanya lepas juga. Nah, jadi ini saya ambil baru biar nanti kita bisa rasakan dari rasa baru sampai ke pemakaian apa ya jenengnya, pemakaian hancurnya lah ya, seperti apa. Ini lebih ringannya ya, lebih berat sedikit daripada Yonex Mark lah ya, karena memang filenya beda. Terus kemudian yang bisa saya lihat lagi yang di sini mungkin sedikit nyorek sedikit apa ya jenengnya, tidak presisi lah ya. Ini ada dua, entah ini motif atau sablonnya memang melebar. Jadi di sini ada seperti blade atau highlight seperti ini, tapi di sini ada beberapa yang melebar cetakannya. Untuk yang kanan, di sini juga ada yang melebar. Nggak tahu ini sablon dulu atau lubang dulu. Untuk pengerjaan saya tidak tahu, ini juga banyak yang bentol-bentol, tidak presisi. Ini karena mungkin di sini malah ada yang terkelupas, sablonannya mungkin beda lah ya. Untuk lem kayaknya aman sih, lem ya ada lebih dikit nggak masalah sih, bisa ditoleransi. Ini nanti yang kemungkinan agak riskan di sini. Ini juga untuk bawah oke. Untuk sini, untuk kiri oke. Yang biasa riskan di kiri itu ada di sini juga, karena untuk manuver seperti ini agak riskan nanti, biasanya agak rawan. Di sini pun juga untuk manuver seperti pengereman set gitu, di sini nanti biasanya lebih mudah terkelupas atau lepas. Dan sini juga biasanya untuk pengereman kaki kiri seret gitu, sini mudah terluka. Kemudian ditambah lagi kalau sudah terluka, tambah lagi dengan manuver lipatan seperti ini lebih mudah terluka. Oke, itu saja review sedikit dari Yonex Strike X warna Galactic Cobalt Blue, karena yang saya anggap warna garangnya di biru ini, karena yang lain warnanya warna sport biasalah ya. Mungkin kalau ada warna hitam kemudian highlightnya mungkin Tosca, mantap. Solnya Tosca hitam, solnya Tosca masuk. Oke, itu saja review dari Yonex Strike X yang keluar di awal 2025 Januari ini, tanggal ya hampir akhir Januari lah ya. Begitu, menurut saya worth it lah, untuk harga sekitar 700 worth it. Kalau sudah 900 kayaknya saya masih pikir dua kali, karena kemarin di harga retailnya itu 899. Terus kalau di toko oren itu ada potongan-potongan dan ambilnya cuma 700 berapa, saya ambil.
Apakah worth it untuk kalian? 700 sudah dapat true cushion, true shape, kemudian bobot ringan juga, insole juga sudah mengikuti bentuk kaki dan juga ada tekstur. Terus kemudian outsole marking biasalah ya, sudah ada carbon plate-nya, stabilizernya, sudah ada power cushion plus-nya. Menurut saya oke sih. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video review sepatu badminton, sepatu olahraga yang lainnya. Mantap. Beneran sih, ini kalau warna hitam highlight Tosca, garang.